Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah sebelum kita memulai permenungan kita pada hari ini, kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur berlimpah kami anak-anak-Mu haturkan kehadirat-Mu, karena begitu besar kasih dan penyertaan-Mu. Kami masih dikumpulkan di tempat ini dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ya Bapa, kini kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Utuslah selalu Roh Kudus-Mu agar menyertai kami, sehingga permenungan kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Semua doa dan harapan ini ya Bapa kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita sebagai umat Kristiani tentu sudah sering mendengar tentang mengasihi. Sama seperti yang ada dalam bacaan Injil hari ini, yaitu Yesus mengajak kita untuk mengasihi. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Saudara-saudari yang terkasih, ayat ini jika diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu pasti banyak orang yang menolak. Kenapa harus kita kasihi musuh, sedangkan musuh kita adalah orang yang pernah membenci kita? Kenapa kita harus berbuat baik kepada orang yang membenci kita, sedangkan dia sendiri membenci kita, bahkan ingin mencelakai kita? Saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil hari ini tidak semata-mata menyuruh kita untuk mengasihi, karena melalui bacaan hari ini juga kita diminta agar
kita senantiasa membuka hati kepada sesama kita, kepada orang-orang yang pernah membenci kita. Sebenci-bencinya kita sebagai umat Tuhan harus mengasihi mereka. Jika pipi kita ditampar yang sebelah kiri, berikan juga yang sebelah kanan. Saudara-saudari, apabila hidup kita hanya diterapkan sesuai dengan bacaan ini dan lurus-lurus, maka tentu ada banyak orang yang akan menjauh. Bagaimana mungkin ada seorang yang ketika pipinya ditampar, ia hendak memberikan pipinya yang satu? Hal itu hanya akan menyebabkan permusuhan di antara kita. Namun, melalui kata-kata yang disampaikan Yesus dalam bacaan hari ini, kita diminta untuk mengasihi. Kasihilah sesama kita, sebab kita akan memperoleh kasih dari Yesus dan dari Allah Bapa kita secara terhingga. Karena hanya di dalam nama Yesus ada kasih, dan kasih itu akan hidup bersama kita dalam setiap perjalanan hidup kita semua. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur berlimpah atas perlindungan dan penyertaan-Mu hingga kami telah menyelesaikan perenungan kami hari ini. Kiranya apa yang telah kami renungkan hari ini dapat bermanfaat bagi hidup iman kami di hari-hari yang akan datang. Semua doa dan harapan ini ya Bapa kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan